Halo sobat Kontenpedia, bertemu kembali dengan saya Bung Pian dan juga Bung Arus di sini. Gimana kabarnya, Bung? Sehat, Bung Pian? Sehat juga, Bung. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas Piala Dunia, Bung. Prediksi pertandingan antara Brazil melawan Serbia, Bung. Ya, kali ini kita akan membahas match terakhir dari Brazil dan juga Serbia. Kemudian ada key player, Bung, pemain kunci dari Serbia dan juga Brazil. Kemudian ada komposisi grup, Bung. Brazil dan juga Serbia berada di grup mana, Bung? Kemudian head to head serta prediksi skor, Bung, antara Brazil dan juga Serbia, Bung. Ya. Bung. Ya, langsung saja, Bung, kita mulai dari match terakhir dari Brazil dan juga Serbia, Bung. Silakan, Bung. Oke, Bung, dari rekor kedua tim ya, Bung, ya. Saya akan coba jelaskan dulu dari sisi Brazil. Brazil ini untuk match terakhir dari 5 laga terakhir ini Brazil selalu menang. Jadi catatannya win streak 5 match terakhir, dan untuk pertandingan terakhir dalam laga persahabatan ini Brazil berhasil membantai Tunisia, Bung, dengan skor telak yaitu 5-1. Ketika itu gol Brazil dicetak oleh Rafinha melalui brace atau 2 gol. Kemudian tambahan gol lain melalui Richarlison, striker Tottenham. Kemudian ada Neymar Junior dan juga Pedro. Untuk pencetak gol dari Brazil. Kemudian untuk Tunisia ini hanya mampu membalas 1 gol melalui Talbi, Bung. Itu dari segi Brazil yang sangat superior saya kira. Kemudian untuk Serbia ya, Bung, ya. Ternyata rekornya juga tidak kalah mengejutkan dari Brazil, karena Serbia ini mampu 4 kali menang dan 1 kali draw dalam 5 laga terakhirnya. Tidak pernah kalah ya, Bung? Tidak pernah kalah juga, Bung. Dan untuk match terakhir ini skornya pun juga sama 5-1. Ketika itu Serbia menang 5-1 melawan Bahrain, Bung. Untuk gol Serbia ini dicetak oleh Dusan Tadic melalui brace juga. Kemudian sumbangan gol lainnya yaitu Dusan Vlahovic, kemudian Duricic dan juga Luka Jovic yang menyumbang masing-masing 1 gol. Kemudian dari sisi Bahrain gol balasan dicetak melalui Yusuf Helal yang kita tahu merupakan penyerang dari Persija Jakarta. Nah, itu untuk skornya 5-1. Jadi untuk match terakhir kedua tim baik Brazil maupun Serbia ini sama-sama menang 5-1 dan tidak pernah kalah dalam 5 laga terakhir. Itu, Bung. Kemudian dari key player ini, Bung, pemain kunci dari Brazil dan juga Serbia, Bung. Siapa saja, Bung? Untuk Brazil, Bung, saya kira tetap akan mengandalkan Neymar Junior dan juga Vinicius Junior di lini serang, karena kita tahu dua pemain ini kan memang sedang on fire. Dan tentu ini menjadi ancaman nyata bagi Serbia, apalagi di situ juga ditunjang dengan performa Richarlison. Menariknya ini kan Richarlison ini dipilih oleh pelatih Brazil menggantikan Roberto Firmino. Yang Roberto Firmino tidak bermain di Piala Dunia. Sempat dipertanyakan dan sempat trending, Bung. Kenapa kok Richarlison? Ternyata statistik berkata bahwa Richarlison ini dari 2 laga terakhir ini berhasil mencetak 3 gol bersama timnas Brazil. Yaitu ketika melawan Tunisia dan juga Ghana. Tentu ini menjadi pertimbangan barangkali oleh pelatih Tite untuk membawa Richarlison. Kemudian dari sisi Serbia ya, Bung, ya. Untuk Serbia tentu tidak kalah menarik juga, karena kita tahu Serbia ini memiliki penyerang-penyerang juga yang sangat berkualitas seperti Dusan Vlahovic yang membela Juventus. Kemudian ada juga Aleksandar Mitrovic yang sedang on fire juga bersama Fulham di Liga Inggris. Dan juga ada nama Dusan Tadic dan Luka Jovic. Ini untuk key player dari Serbia saya pikir, apalagi di situ ada Dusan Tadic yang siap menjadi playmaker atau siap menjadi mesin serangan bagi Serbia. Tetapi untuk lini pertahanan tentu Brazil sedikit diunggulkan dibanding Serbia, karena kita tahu di situ ada nama Thiago Silva, back senior sekaligus legendaris yang saat ini menghuni skuad Brazil. Apalagi juga ada nama Daniel Alves, back senior di situ, yang tentu ada sosok leader yang sangat berpengalaman. Apalagi untuk kipernya, Brazil ini kan juga memiliki 2 kiper yang sangat luar biasa, yaitu Alisson Becker dan juga Ederson Moraes yang membela Liverpool dan Manchester City. Entah siapa nanti yang diturunkan, apakah Alisson atau Ederson. Saya pikir kualitasnya sama-sama baik ya, Bung, ya, 2 kiper ini. Tentu ini menjadi catatan positif bagi Brazil ketika akan menghadapi Serbia, Bung. Kemudian dari komposisi grup, Bung, ini Brazil dan juga Serbia berada di grup apa, Bung? Untuk komposisi grup G, Bung, kita tahu di situ ada Brazil, kemudian Serbia, Swiss dan juga Kamerun. Tentu dengan komposisi grup seperti ini, Brazil tetap di atas angin. Juara grup yang akan diunggulkan sebagai juara grup tentu Brazil. Kemudian di posisi kedua dan 3 mungkin akan dihuni Serbia atau Swiss.
Tetapi kita juga tidak bisa memandang remeh Kamerun karena Kamerun pun di Afrika ini cukup mengerikan ya, Bung? Mengerikan, cukup berbahaya juga, Bung. Nah, ini tentu menarik. Tetapi yang namanya sepak bola ya, Bung ya, kita tidak pernah tahu apakah nanti Brazil ini berhasil lolos atau justru ada kejutan. Ya, seperti pertandingan Argentina melawan Arab Saudi itu kan di luar logika ya, Bung ya. Tak disadari ternyata Arab Saudi mampu menang, comeback lagi. Nah, ini tentu menarik, Bung. Tetapi saya tetap melihat secara statistik Brazil tetap akan diunggulkan sebagai juara grup. Kemudian ada lagi, Bung, nih, head to head antara Brazil dan juga Serbia, Bung. Untuk head to headnya, Bung, Brazil dan Serbia ini kan terakhir bertemu 2 kali. Yang pertama itu ketika persahabatan di tahun 2014. Saat itu Brazil menang tipis dengan skor 1-0 ketika melawan Serbia. Dan pertemuan terakhir kedua tim ini terjadi pada Piala Dunia Rusia, yaitu tahun 2018. Ketika itu Serbia kalah dengan skor 0-2 dari Brazil. Dan gol yang dicetak oleh Brazil waktu itu diletakkan melalui Thiago Silva dan juga Paulinho. Nah, ini menarik. Thiago Silva yang dulu mencetak gol melawan Serbia kembali bermain ya, masih bermain di Piala Dunia 2022 dan tentu menjadi track record istimewa tersendiri bagi Thiago ketika melawan Serbia lagi, Bung. Akankah Thiago juga berhasil mengulangi kisah manisnya ketika mencetak gol ketika melawan Serbia? Itu juga menarik. Itu untuk head to head kedua tim, Bung. Kemudian dari prediksi skor dari Bung Aros ini, Bung, kira-kira Brazil apakah mampu menang atau imbang atau justru Serbia yang mampu menang atas Brazil ini, Bung? Dari prediksi skornya, Bung, statistik itu menunjukkan bahwa Brazil diunggulkan menang hingga 65%. Kemudian peluang imbang ini hanya 21% dan peluang kemenangan diraih oleh Serbia itu hanya 14%, tipis, Bung. Melihat komposisi skuad yang ada dan juga statistik head to head, tentu Brazil tetap diunggulkan dalam laga nanti melawan Serbia. Dan kalau melihat statistik persentase yang ada juga, kemungkinan Brazil akan unggul dengan margin 2 gol mungkin. 2 gol. Entah 2-0 atau 3-1 ketika melawan Serbia. Dari skor 3-1 ini, Bung, kira-kira dari Brazil siapakah yang akan mencetak gol, kemudian dari Serbia siapa yang akan mencetak gol? Kalau dari Brazil ini kan banyak penyerang-penyerang yang berbahaya seperti Neymar, kemudian ada Vinicius Junior, belum lagi ada nama Rafinha, Anthony, ada juga Rodrigo. Tapi kemungkinan yang akan mencetak gol kita kan juga belum tahu starting line up-nya karena ini laga perdana, Bung, ya di Piala Dunia kali ini. Tapi kalau memang Neymar nanti dimainkan, kemungkinan Neymar akan mencetak gol. Dan barangkali kalau Brazil dapat penalti, kemungkinan juga yang akan mengambil Neymar, Bung. Eksekutor utama kita tahu. Kemudian ada juga nama Rafinha yang saya kira bisa mencetak gol juga karena performa impresifnya bersama Brazil di laga persahabatan kemarin itu menjadi catatan tersendiri. Rafinha itu kan mencetak 2 gol, Bung, di laga terakhir. Ini menjadi track record yang bagus bagi Brazil. Kemungkinan itu, Bung, kalau dari sisi Brazil. Kemudian kalau dari sisi Serbia, kemungkinan yang akan mencetak gol mungkin Dusan Vlahovic atau juga Mitrovic. Tergantung siapa yang akan dimainkan. Apakah dua penyerang ini juga akan diduetkan? Ini menarik untuk dinanti, Bung. Karena kita tahu Serbia ini selalu mengandalkan striker-striker murni yang sangat luar biasa. Karena berbahaya. Striker-striker Serbia ini kan cenderung memiliki badan yang besar ya, Bung, ya. Besar, tinggi, Bung. Dan memang postur-postur striker murni seperti itu. Dan ini tentu menjadi catatan juga bagi saya bahwa kemungkinan kalau Serbia berhasil mencetak gol akan dicetak melalui Vlahovic atau Mitrovic, Bung. Patut kita nantikan ya, Bung, pertandingan antara Brazil melawan Serbia. Apakah striker Brazil yang terkenal sangat mewah akan mampu mencetak gol ke gawang Serbia, atau justru striker dari Serbia yang tidak kalah berbahaya juga, Bung, akan mampu menggetarkan gawang dari Alisson ataupun Ederson itu. Patut kita nantikan tentunya. Baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila kalian ingin memperoleh informasi terkini tentang Kontenpedia, bisa mengunjungi website kami di www.kontenpedia.com. Kontenpedia, inspirasi anak muda Indonesia. Salam olahraga. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bung Bian.